So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK, kayak dengerin podcast, tinggal didengerin aja, nggak perlu ditonton videonya, karena videonya cuma isinya aku ngomong aja. Tapi ya kalau mau ditonton juga nggak apa-apa. Masih sama aku, Laksana, di @laksanautbk, @laksana.utbk di Instagram aku. Alhamdulillah aku berhasil tembus Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, sekali coba, jalur UTBK, dengan skor 721 dan sekarang aku bikin konten edukasi gratis untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Nah, di podcast pada hari ini guys ya, kita bakal mempelajari gimana sih cara belajar yang efektif. Gimana dulu aku nih belajar UTBK ya. Kita nggak bakal bahas materi di podcast kali ini. Tapi kita bakal membahas cara belajar. Bukan materi yang kayak, permutasi, kombinasi. Tapi kita bakal belajar lebih ke materi gimana sih aku dulu belajar ya. Materi yang bakal aku sampaikan di podcast kali ini adalah materi gimana dulu aku belajar. Cara belajar aku nih gimana. Yang efektif itu gimana. Ya, dan aku bakal spill ya. Aku tidak hanya akan menjelaskan cara belajar aku kayak gimana, aku juga akan menjelaskan nih alasan dari mengapa metode tersebut itu efektif ya guys. Jadi aku juga akan memberikan alasan kepada kalian. Dan mungkin ya guys, mungkin kalian bakal terkejut sedikit kayak, kok dulu Kak Laksana belajarnya kayak gini, ini unik banget, tidak expect banget belajarnya kayak gini. Ya mungkin agak tidak expect ya guys, tapi seriusan efektif. Ya, jadi aku bakal langsung spill saja. Yang pertama nih ya guys, aku bakal spill metode belajarku yang pertama. Apa nih metode belajar yang pertama? Nah, belajar pakai spin wheel. Oke? Belajar pakai spin wheel. Kenapa belajar pakai spin wheel? Nah, bakal aku jelasin guys. Materi UTBK itu tuh sangat luas, seriusan luas banget ya. Gini deh, PK aja itu udah luas banget loh. PK aja udah luas banget, PM aja udah luas banget. Tapi itu baru 2 subtes. UTBK subtesnya lebih dari 2. Ya, dan di masing-masing subtes ada banyak tuh materi-materi, ada banyak bab-bab gitu kan. Sangat banyak gitu kan. Nah, di sini guys, salah satu perasaan paling nggak enak, paling nyebelin sebagai pejuang UTBK adalah apa? Tahu nggak? Adalah, ya mungkin kalian udah pernah ngerasain, mungkin kalian belum pernah ngerasain. Kalau kalian belajar dari lama harusnya udah pernah ngerasain sih. Paling gak enak adalah ketika kalian sudah belajar suatu materi, kalian sudah bisa ngerjain latsolnya, kalian sudah ngerasa seneng, ya. Gila, aku jago banget nih. Gitu kan, ngerasa gitu kan. Tapi minggu depannya kalian ketemu latsol di materi yang sama lagi, kalian nggak bisa ngerjainnya, kalian lupa ngerjainnya. Nah itu guys rasanya tuh, aduh nggak enak banget sih guys. Aku dulu sering banget ngerasainnya. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak progresnya tuh berkurang. Kayak, aduh kan kemarin udah belajar ini, masa lupa sih? Aduh kemarin kan aku udah ketemu nih, udah bisa nih dulu. Kemarin bisa loh, ya kemarin bisa loh, masa sekarang nggak bisa? Gitu kan, kemarin bisa, masa sekarang nggak bisa? Nah itu guys, perasaannya tuh sangat gak enak. Dan itu terjadi ya guys. Ya karena kita manusia ya guys, bisa lupa. Kalau nggak diulang-ulang, kita bakal lupa. Apalagi materi UTBK luasnya seluas apa guys? Seluas 7 lautan. Enggak. Nah, ya tapi luas banget lah ya. Luas banget ya guys. Nah, di sini guys, gimana cara aku mengatasi permasalahan ini? Ya, materi yang sangat luas. Gampang, belajar pakai spin wheel. Ya, jadi materi-materi yang udah pernah aku pelajari, aku list. Terus aku masukin spin wheel. Ya, aku masukin spin wheel. Terus apa? Terus ketika aku mau nge-review ulang, ya tiap hari aku review ulang kan itu. Aku review ulang materi-materinya. Materi mana yang mau aku review ulang, yang mau aku refresh, ya udah aku spin wheel aja. Gitu kan. Misal dapat, hari ini belajar kata baku. Oke, ya udah kata baku di remove. Hari ini belajar permutasi. Ya udah permutasi di remove. Ya kan dipelajari terus di remove dari spin wheel-nya, dihilangin dari spin wheel-nya gitu kan. Gitu. Satu sampai deh nanti hilang semua. Gitu kan. Nah di sini, kenapa sih spin wheel? Kenapa harus spin wheel biar efektif? Nah di sini guys ya.
Kenapa? Alasan dibalik aku pakai spin wheel adalah karena kita kalau mau nge-review materi itu harus diacak. Seriusan. Kita kalau mau nge-review materi harus diacak. Kita kalau mau nge-refresh, kita kalau mau reuni sama suatu materi, itu harus diacak. Seriusan guys. Kenapa diacak? Karena kalau nggak diacak, kecenderungannya itu ada dua. Satu, kecenderungan pertama. Kita cuma ngulang materi yang kita suka aja. Ya, materi yang kita suka aja nih. Yang kita suka, yang gampang, yang enak ngerjainnya, kita ulang-ulang. Yang susah-susah ditinggal. Gitu kan. Yang susah-susah kayak, aduh, susah banget nih. Ngapain lah belajar yang ini? Udah lah, tinggal aja. Udah, mending aku nge-refresh materi lama yang aku masih suka, masih bisa. Gitu. Ngapain lah susah-susah, gitu kan. Itu real, ya, real. Ya, itu kemungkinan pertama. Ya, kita cuman mempelajari ulang materi yang kita suka aja. Yang nggak kita suka, ya udah bye-bye. Gitu. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua nih guys ya. Ada yang suka tantangan, ya. Kalian suka tantangan. Ini kebalikannya, malah kebalikannya kayak, ngapain lah aku ngulang-ngulang materi yang gampang, yang aku udah bisa. Kepikirannya gitu. Ngapain lah aku ngulang-ngulang materi yang gampang, materi yang aku udah bisa, yang easy peasy. Ngapain lah aku ngulang-ngulang yang gampang. Mending aku ngulang yang susah aja. Aku mau ngulangnya cuman ngulang integral, ngulang limit, ngulang matriks ya. Yang gampang-gampang nggak mau aku ulang. Nah, itu sombong ya guys. Jangan kayak gitu guys. Jangan kayak gitu ya. Karena walaupun kita udah ngerasa udah bisa, udah ada soal yang mudah, ya tetaplah minimal kita reuni. Ya, kita reuniin. Gitu, karena manusia itu balik lagi, bisa lupa ya guys, bisa lupa. Gitu. Alhamdulillah banget nih ya guys, skor penalaran matematika aku di UTBK itu dapat 870. Alhamdulillah banget ya. Itu sekitar top 99,9% nasional. Jadi, alhamdulillah banget ya guys, aku bersyukur banget. Itu skor yang aku tahu ya tinggi, dan aku bersyukur, alhamdulillah. Top 99,9%. Ya. Top 0,1%. Ya guys, top 0,1% artinya lebih tinggi dari 99,9% pejuang UTBK yang lain. Ya, skor aku segitu. Alhamdulillah banget. Ya, itu bukan sesuatu untuk disombongkan, tapi sesuatu untuk disyukuri. Karena tanpa atas izin Allah ya guys, tidak akan bisa nilai aku segitu ya guys. Gitu. Nah di sini guys, ketika aku belajar penalaran matematika, ya aku ulang-ulang materinya, mau materi gampang, materi susah, ya aku ulang gitu, ya. Karena aku sadar, aku manusia, aku bisa lupa, ya. Aku bisa lupa. Ya udah aku ulang-ulang gitu. Ulang-ulangnya pakai apa? Pakai spin wheel. Kenapa pakai spin wheel? Biar semuanya kena, ya. Kalau pakai spin wheel kan nanti semuanya kena tuh, ada gilirannya tuh. Ya, kena giliran tuh nanti semuanya. Gitu. Dan kita juga udah tahu tuh, materi mana yang udah kita ulang, mana yang belum kita ulang. Gitu ya guys. Jadi sering-sering reuni. Nah di sini ya guys, alternatif kedua, ya kalau kalian misal nggak mau pakai spin wheel, tapi masih tetap mau pakai prinsip mengacak materi mana yang mau di-review, nah kalian bisa banget pakai yang namanya flashcards. Ya, pakai yang namanya flashcards. Ya, flashcards itu kalian ambil kartu, kalian bikin kartu gitu di kertas atau digital juga bisa. Di depannya itu ada pertanyaan, di belakangnya ada jawaban. Terus ya udah kalian mix aja, kalian kocok aja, kalian random aja. Ya. Terus kalian jawab satu-satu. Nah, nanti kan muncul pertanyaan acak tuh, muncul materi acak tuh. Nah, itu bisa banget ya guys untuk membantu kalian belajar. Gitu. Jadi flashcards, saran aku bikin aja di kertas atau bikin sendiri digital. Ya kalau bikin kertas juga bikin sendiri sih. Tapi by the way aku ada rekomendasi aplikasi gratis yang bisa kalian download di Play Store. Ya, aplikasinya gratis. Ini punya temen aku sendiri ya. Kak Semli, kalau kalian tahu Kak Semli. Ini bisa kalian download gratis di Play Store. Namanya Zipia UTBK SNBT. Zipia SNBT. Ya cari aja Zipia SNBT. Linknya aku taruh di deskripsi aja deh. Zipia SNBT itu juga ada flashcards-nya ya guys. Ada flashcards-nya juga. Ya. Dan lumayan banyak flashcards-nya. Jadi lumayan lengkap lah ya.
Jadi kalian bisa banget. Ini soalnya aplikasinya tuh gratis, bisa kalian download di Play Store ya. Ini punya temen aku sendiri, Kak Semli, anak teknik UGM. Dia bikin startup aplikasi ya. Belajar UTBK SNBT di Zipia gitu. Ya, itu flashcards-nya banyak ya guys. Ya, banyak flashcards-nya. Ya ini ku tunjukin aja ya. Nanti kalian kalau mau lihat videonya, nih aku tunjukin bentar. Nih Zipia aduh nggak kelihatan deh. Ayo udah. Nih India, kalau kalian buka Zipia nanti tuh ada Zipia Tools ya. Zipia Tools, kalian masuk ke Zcard, nanti dapat flashcard. Flashcardnya tuh udah 7 subtask, ada PU, PBM, PPU, LBI, LB Inggris, pengetahuan kuantitatif, pengenalan matematika. Ya lengkap deh di Zipia ya guys, lengkap di Zipia. Dan ini gratis. Gratis, kalian download di Play Store bisa banget. Ya jadi flashcards di Zipia, flashcards materi UTBK SNBT di Zipia itu cukup lengkap ya guys. Dan itu gratis, kalian bisa download aja ya. Jadi kalau kalian download gratis itu nanti kalian bisa dapat lumayan banyak flashcards. Tapi kalau kalian upgrade ke premium nanti bisa dapat lebih banyak, jauh lebih banyak lagi flashcards. Tapi yang versi gratisnya pun udah banyak kok sebenarnya. Kalian bisa cek aja. Dan 7 subtask. Ini di Zcard sendiri, itu yang versi gratisnya per subtask dikasih 20 flashcards guys. Dan ada 7 subtask kan, berarti kalian dapat 140 flashcards gratis guys. Itu udah baik banget by the way. Nah di sini lanjut ya guys, flashcards. Ya aku mau bahas flashcards. Flashcards tuh kenapa efektif? Adalah karena dia tuh active recalling. Ya bikin kita tuh melakukan prinsip belajar yang namanya active recalling. Jadi gini guys ya, ada passive recalling, ada active recalling. Passive recalling itu contohnya kalau kita misal ngebaca suatu kalimat ya, ngulang-ngulang ngebaca suatu kalimat, itu passive recalling ya. Kita nge-recall sesuatu tapi pasif karena kayak udah gampang banget gitu loh, udah ada tulisannya di situ, ya udah kita tinggal lihat aja, nggak mungkin salah gitu kan. Tapi kalau active recalling itu tuh kita merecall secara aktif. Kita tuh secara aktif menguji kemampuan kita, apakah kita masih paham, apakah kita masih ingat gitu. Dan ada kemungkinan salah di situ ya. Ketika kita salah jawabnya, kita jadi tambah belajar. Oh, ternyata jawabanku salah, yang bener kayak gini nih. Nah, di flashcard kayak gitu kan. Depannya pertanyaan, belakangnya jawaban. Gitu. Oh, yang salah kayak gini, yang bener kayak gini. Oh, gitu. Terus ketika kita ngejawabnya bener, kita tuh jadi tambah percaya diri sama kemampuan kita. Oh, aku beneran bisa nih. Gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Metode yang pertama, ya pertama sama kedua sih. Spin wheel sama flashcards sama-sama menjunjung tinggi prinsip kerandoman, prinsip keacakan ya, acak. Jadi bikin acak. Oke. Itu metode belajar pertama. Metode belajar kedua apa nih? Nah, dulu guys ya. Percaya nggak percaya, aku tuh sering ya, belajar itu tuh sambil scrolling di TikTok. Ya, jadi kalian tahu nggak sih kayak ada akun sendiri ya, akun study ya, akun study ya. Isinya follow akun belajar, akun bahas soal, ya. Isinya itu terus deh, aku follow segala macam kan. Ya di sini guys, menurut aku, kenapa ini efektif adalah satu. Siapa sih di sini yang nggak pernah scrolling? Siapa sih di sini yang nggak pernah scrolling? Kita semua itu pasti udah familiar banget, udah terbiasa banget sama yang namanya scrolling, ya. Nah di sini kenapa nggak kita manfaatin kebiasaan kita ini untuk scrolling, tapi scrollingnya belajar. Toh juga banyak banget konten bahas soal di TikTok, di Instagram, di YouTube. Ya banyak banget, tinggal kita follow, tinggal kita like. Dan di sini ya guys, ketika kita membuat satu akun baru untuk akun studi doang, ya full fokus akun studi. Itu ketika kita follow akun studi, follow akun UTBK, akun bahas soal. Ntar isinya ya isi TikTok kita, isi Instagram kita, ya mayoritas ya bakal diisi sama hal-hal seputar UTBK, ya seputar bahas soal, gitu. Karena kan, tahu ya guys, ya algoritma sosial media kan bakal menampilkan apa yang kita suka, gitu kan. Misal kita sukanya anime, kita nge-like, nge-follow akun anime, ya isinya anime semua nanti. Akun sosial media kita.
Kalau misal kita nge-like sepak bola gitu kan, sepak bola, atau misal nge-like K-pop, nge-like apa lagi, badminton, ya itu kan sesuai kesukaan kita masing-masing kan. Nanti isi dari sosial media kita bakal penuh dengan apa yang kita suka. Nah di sini juga sama ya guys, kita bisa banget ya bikin satu akun studi ya, yang isinya full UTBK ya, full bahasa Latsol gitu. Dan di sini bagusnya adalah satu ya, banyak banget ya, udah aku bilang tadi banyak banget ya akun belajar ya. Dan yang kedua adalah di sini materinya tuh luas juga ya, materinya tuh random gitu kan. Kita scrolling bisa dapat banyak materi random gitu. Dan di UTBK juga gitu ya guys, materinya tuh random, kita nggak tahu di PKPM yang keluar bakal materi apa. Ya jadi bisa dibilang ini juga kayak simulasi UTBK gitu lah. Dan ya balik lagi, yang ketiga adalah ini cocok banget sama Gen Z gitu kan. Gen Z mana sih yang nggak pernah scrolling gitu. Ya jadi ini cara belajar yang efektif juga, belajar sambil scrolling. Tapi ini pengalaman pribadi aku, dan mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain. Kalau misal aku belajarnya scrolling di Instagram ya, di TikTok, itu walaupun mungkin mayoritas isinya bahas soal ya, tetap aja tuh kadang-kadang muncul video lucu kayak lagi scrolling video lucu gitu kan, video kucing joget atau apalah yang lucu-lucu gitu kan, atau video edit JJ jedak jeduk gitu kan. Kadang kita tuh ke distract gitu loh, kadang kita tuh udah fokus belajar ke distract, lanjut malah stalking akunnya gitu kan, malah ini malah itu ya. Jadi minusnya tuh itu ya guys, kalau kita lagi belajar scrolling, minusnya kadang kita ke distract ya, kita kadang tuh ke distract, malah nggak jadi belajar gitu. Itu sih salah satu kekurangannya. Nah tapi nih ya guys ya, di aplikasi Zippy ya yang udah aku mention tadi, yang punya temanku tadi, itu tuh ada juga fitur smart scrolling system, di mana kalian tuh bisa belajar sambil scrolling ya. Jadi banyak konten-konten bahas soal di Zippia itu kalian bisa tinggal scrolling aja ya, dan di sini kalian nggak perlu takut untuk ke distract sama video kucing joget lucu, karena ya ini emang platformnya tuh itu full fokus untuk SNBT ya, untuk UTBK, namanya aja smart scrolling system gitu. Jadi kalian bisa coba aja, kalian coba dulu, cek, bisa di-download gratis di Play Store ya, bisa langsung belajar sambil scrolling. Dan kalau misal kalian suka ya, kalian bisa upgrade ke premium, dan nanti bisa dapat jauh lebih banyak lagi konten bahas soal yang bisa di scrolling. Nah terus di Zippia sendiri ya guys, itu tuh udah ada tryout-nya ya, tryout-nya ada yang gratis bisa kalian coba, tapi ada juga yang premium. Kalau yang premium itu nanti kalian bisa dapat pembahasan soalnya gitu. Jadi bisa dibilang lumayan lengkap ya ini Zippia, udah ada bahas kontennya, udah ada materinya, udah ada tryout-nya, udah ada flashcards ya, banyak ya. Ini kalau aku sebutin satu-satu kayak ya lumayan banyak ya guys. Udah ada trackernya. Wah ini mantap sih. Ini punya temanku sendiri by the way, Kak Semli. Ya kalau kalian tahu, dia influencer by the way, anak teknik UGM gitu. Kok bisa ya dia kuliah sambil bikin aplikasi gitu kan. Wow, keren sih. Itu ya guys, cek aja di deskripsi video ini kalau mau download Zippia. Dan kalau mau upgrade premium, kalian bisa pakai kode LAKSA kapital semua ya, LAKSA kapital semua. Dan nanti kalian bisa dapat potongan yang sangat-sangat brutal ya guys, seperti itu. By the way ini guys ya, kalau kalian mau belajar UTBK sambil diajarin aku ya, live class UTBK diajarin aku, kalian bisa langsung daftar juga kelas kecil. Dan kalian tonton dulu video tentang kelas kecil di deskripsi video ini. Kelas UTBK yang super terjangkau. Dan ya, see you.